Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, hewan kurban yang disunahkan untuk disembelih 3 untuk di negeri Arab. Di Indonesia tidak ada 1. Napa? Onta, sapi, kambing. Onta di Indonesia nggak punya, tapi cuma 2. Napa? Sapi dengan kambing. Onta nggak ada di sini, nggak kita bahas. Tapi kalau sapi itu untuk 7 orang. 7 orang, maksudnya 7 orang untuk kesahan nyembelih. Lek pahalanya 1 kampung saged. Misal wonten madrasah siswanya 600 siswa. Patungan tumbas sapi. Terus apakah untuk disembelih kurban tadi itu dengan nama 600 siswa itu yang sumbangan? Gak bisa. Diwakilkan 7 nama cek nyembelih sah, tapi pahalanya kepada siswa yang lain dia saged dikasih nama gurunya, kepala sekolah, wakil, terus yang jaga TU, semuanya. Yang penting 7 sah disembelih gak apa-apa, tapi diniatkan semuanya pahalanya untuk semua yang sudah patungan. Saged napa mboten? Saged. Paham nggih? Terus itu sapi. Yang kedua kambing. Kambing ada 2. Kambing kibas sama kambing Jawa, kambing kacang. Oke. Kalau kambing kibas umur 1 tahun sempurna, masuk tahun kedua. Kalau kambing kacang umur 2 tahun baru masuk tahun ketiga. Loh, syaratnya ketat hadirin. Kenapa? Karena untuk kesahan. Jangankan panjenengan nggih, saya beli untuk pondok niku lho tahu ditipu. Saya mau beli waktu itu kambing kacang, harganya kok miring 1,5. Di mana-mana dijual paling murah 2,5 juta. Lha iki kok modelnya terakhir 1,5. Kata Ustaz, terakhir Ustaz cek payu. Kena panjenengan 1,5. Sik tak lihat. Umur berapa ini? Oh, umurnya 1,5 Ustaz, 1 tahun setengah. Saya bilang gak sah. Kambing itu kalau kacang 2 tahun sempurna masuk tahun ketiga. Lah, kurban ini, kambing ini mana afdol? Kambing banyak atau sapi 1? Kambing 7 atau sapi 1? Gimana? Afdolan kambing 7 ketimbang sapi 1. Banyak menyembelih di hari raya kurban itu lebih afdol daripada 1 tapi dagingnya banyak. Afdolnya menyembelih. Sampai wonten riwayat hadirin. Ada pendapat ngeten. Lah misale kalau kali panjenengan boten saged tumbas sapi atau kambing nggih. Tapi mau berkurban di hari raya Idul Adha. Gimana? Ada pendapat Ibnu Abbas mengatakan boleh kurban dengan ayam, dapat pahala kurbani tapi gak dapat pahala hewan kurbannya. Pahala nyembelih dapat, hewan kurbannya gak dapat. Kalau ayam berapa sekarang? 400? Lah murah nggih. Tapi lek sampean kurban pakai ayam jangan dibawa ke masjid ngisin-ngisini, Pak. Ngeliyane kambing, sapi, ayam, teh sopo iki? Waduh. Tapi dapat pahala nyembelihnya dapat, nggih, tapi dapat pahala kurbannya, hewannya tidak dapat. Terus syaratnya juga kurban itu kambing atau sapi yang sehat. Gak boleh sing gudiken, gak boleh juga yang kurus, gak boleh juga yang penyakitan. Afdol yang mana? Yang putih, liti bilahmiha. Katanya karena kalau putih itu lebih enak, lebih harum dagingnya. Gak ada yang coklat, gak ada lagi yang hitam. Nggak dikatakan kambing hitam ini terakhir ini. Terus setelah itu dibagi. Selama hewan kurban tadi itu sapi atau kambing itu bukan nazar, itu dibagi 3. 1/3 untuk panjenengan, boleh panjenengan ngambil. 1/3 untuk fakir miskin, 1/3 untuk masyarakat. Saat tanya, nggih, tetangga saya ada yang non muslim, dikasih napa mboten?
Ulama mengatakan jangan. Jangan. Kenapa? Karena orang muslim ini sekarang hari raya. Sampai makanan-makanan daging itu sampai kelebih-lebih. Kalaupun mau ngasih tetangga, jangan kasih daging kurban, kasih daging yang lain. Sampai tumbasno sapi atau kambing kasihkan, tapi bukan daging kurban. Meskipun mereka nyangka, oh aku yo entuk pisan yo. Iya, tutuk kurban iku. Lain. Terus sunnahnya diberikan dalam keadaan mentah, bukan masak. Beda kalau nazar, nazar iya, sampai ndak boleh makan sedikit pun. Nah, terus saya ingatkan di sini, sing dibagi niku daging sanes jeroan. Kadang yo jeroan mlebu ae. Seperti sak jeroane sak belung-belunge lho. Orang mangan belung apa kira. Dagingnya. Terus paling afdol di antara daging, ada dada semuanya. Afdol itu apa? Sumpil. Karena Kanjeng Nabi paling suka daging sumpil. Nggih, sampean ngambil tabarukan lah, barokah 2 cekap. Sisane untuk fakir miskin dan satunya untuk masyarakat sekitar. Itu permasalahan hewan kurban. Itu tanggal 10. Tanggal 10 gak boleh siam, gak boleh puasa. Tanggal 11, 12, 13 hari tasyrik tidak boleh puasa. Setelah selesai nyembelih hari pertama, hari kedua. Nah di sini ada kesunahan. Kesunahan yang paling enak. Napa? Kesunahan makan banyak. Hari raya kurban sampai tasyrik itu semangan sing kuatah panjenengan. Kenapa? Kata Nabi, ayyamu aklin wa syurbin. Hari ini adalah hari makan minum. Tapi lek embek lah kolesterol sat gak apa-apa wis. Mengko apa kena stroke gak apa-apa. Bismillah ya. Karena hari itu saya tanya, hari itu orang muslim mana yang tidak makan daging? Semua makan daging. Dan paling enak memang daging kambing. Saya bukan gara-gara Pak Banget jualan sapi, aku gak promosi no, mboten. Memang yang namanya daging kambing itu paling enak. Saya pernah makan daging kambing, sapi, onta pernah, gak begitu enak. Jaran kuda, nanti kula ten Lawang dulu ada sate kuda. Rusa tahu saya. Terus sembarang kali masuk nang aku, alhamdulillah. Paling enak kambing. Kenapa? Harum. Cuman ada sebagian orang tuh kalau makan kambing terus pusing. Terus gimana? Yo sapi, perbanyak makan daging sapi. Kapan makannya? Hari raya tasyrik. Kenapa kok dikatakan tasyrik? Tasyrik itu artinya menjemur. Orang Mekah mantune nyembelih, daging dipotong-potong, dijemur, jadi daging deng-deng. Le, bahasa Arabnya deng-deng niku tasyrik. Jadi hari raya deng-deng. Sampai kapan? Sampai hari ketiga. Lah kalau ada orang yang punya uang ingin berkurban, panjenengan ada kelebihan harta ingin kurban sapi ataupun kambing, mulai tanggal 1 sampai hewan panjenengan dikurban tidak boleh potong kuku, tidak boleh mencukur bulu sampai disembelih. Misalkan disembelih tanggal 13 tasyrik, di tanggal 13 baru boleh. Tapi bukan wajib. Ustaz kuku ini patah Ustaz, tapi kalau gak dipotong nanti saya garuk luka. Terus hewan kambing saya belum disembelih. Lek ngenteni iki tambah bahaya aku. Gak apa-apa dipotong. Cuman afdolnya jangan dipotong. Lah, kembali ke hari tasyrik tadi itu 1, 2, 3 tanggal 13 selesai. Kalau ada hewan kurban hari tasyrik belum disembelih sampai tanggal 14, maka bukan lagi namanya hewan kurban, niku kambing biasa. Eman hadirin. Apa manfaatnya kurban? Kurban akan menjadi sepeda motor kita ketika di atas Shirathul Mustaqim. Sampean lo kredit sepeda motor lo sakit teng dunya niki. Nggih. Berapa sih? 17 juta. Harganya sapi itu. Tapi kredit untuk kendaraan di Shirathul Mustaqim lo mboten saged. Suruh kurban aja angele.
Eman, kata Nabi, azimu dhahayakum fa innaha ala sirati matayakum, perbanyak perbesar hewan kurban panjenengan kelak akan menjadi kendaraan di atas siratal mustaqim. Jeng korban kambing numpak kambing. Lho korban sapi bebla boncengan Habib. Gandol. Oh, boten hadirin. Kiambak hadirin. Nggih. Lho sing kurban ayam ya apa? Numpak ayam ngoten nggih. Gak masuk, gak bisa dicerna logika, gak masuk. Makanya eman, mau sepeda motor dunia apa akhirat? Akhirat, ayo kurban. Kurban eman. Kalau misalkan saya tanya nggih, kalau kurban untuk almarhum almarhumah sakit nemu mboten? Ayo. Yang sudah wafat, ibu pengen tak kurbankan sapi atau kambing, cek nanti di hari kiamat bisa naik kendaraan. Sakit nemu mboten? Tidak boleh. Kecuali lek wasiat nggih. Sadare sedo ngomong, "Le, aku ono duwe 2,5 juta, lah aku mati, tolong ya ini buat kurban." Nah itu wajib dan boleh. Selain itu nggak boleh. Pertanyaan, Ustadz Habib, kalau hewan kurban diniati yo kurban yo akikoh, model-model nggih. Terus disuguhno pas tahlilan, tepak wis. Saged temu mboten? Ya diniati kurban plus akikah anake. Saged temu mboten? Saged temu mboten? Ulama mengatakan tidak boleh. Yang boleh hanya satu ulama mengatakan, Imam Romli mengatakan saged. Ya wis, lek mentok-mentok gak punya gak apa-apa wis. Ya kurban, ya akikah, ya damel tahlilan, ya damel ibu-ibu PKK, wis satu kambing wis barokah. Tapi afdolnya akikoh lain, kurban lain. Eman hadirin. Ustadz, kurban di luar kota boleh ndak? Boleh, boleh. Terus ngirimkan uangnya, gak usah milih kambingnya, gak apa-apa. Tapi afdol panjenengan milih sendiri. Lek ditipu sama orang. Saya tidak ngajari suudzon karena sekarang banyak dipikir orang kurban itu yang penting mbek, gak tahu umure. Saya kan bilang tadi kalau kibas setahun, kambing kacang 2 tahun. Kadang orang yang penting ngedol, nyembelih wis mari kurban, tapi mboten sah. Lek gak sah percuma, duit entek, pahala nggak dapat, mboten kurban panjenengan sedekah biasa. Rewel bab seperti ini gak apa-apa. Tidak lain agar kita mendapatkan pahala kurban. Ayo doa mudah-mudahan sedanten iki saged kurban. Mudah-mudahan saged kurban sapi ya ini. Meskipun yo belum tentu modelnya kok boten potongan-potongan nih. Lek rebutan kupon nggih mungkin. Mudah-mudahan barokah wis barokah. Saged mengamalkan kesunahan Idul Adha mulai tanggal 1 sampai tanggal 13 hari tasyrik. Amin Allahumma amin. Sebelum saya tutup pasti ada pertanyaan ini. Monggo pertanyaan yang berkaitan dengan kurban ataupun yang lainnya. Hewan daging kurban itu dimakan untuk panitia, berarti belum disebarkan. Terus pundi? Daging kurban dimakan oleh panitia boleh apa enggak? Enggak boleh. Dibagi dulu. Setelah dapat monggo bancaan. Kadang panitia yo nakal. Sing empuk-empuk sing enak-enak disijikno. Terus sing warga ya wis sing model-model daging kurang bagus. Terus gimana? Tidak boleh. Harus adil. Kedua, kalau misalkan masjid ini kulit, biasanya kulit hewan kurban itu kan mahal. Kalau dikumpulkan dibuat ongkosnya jagal, boten saged nggak boleh. Terus gimana? Dikumpulkan, dijual, hasilnya itu dibelikan daging lagi didum. Gak boleh mentang-mentang panitia kurban yang namanya kulit tadi itu tahu-tahu dimasukkan ke masjid, kecuali kalau ridho orangnya. Izin, iki kulitnya gak bakal kemakan. Terus buat masjid nggih, baru boleh. Tapi tanpa izin boten saged. Ada lagi?
Monggo. Iki gak takut gara-gara gak bakal kurban modelnya iki. Kambing, kurban kambing patungan 2 orang, saged napa mboten? Ayo, saged napa mboten? Gak punya uang Bib kalau 2,5 juta, tapi kalau 1 jutaan, 1.250.000 ya insyaallah ada. Saged napa mboten? Saged, tapi dinamakan 1 orang, pahalanya untuk 2 orang. Masya patungan 25 orang, 1 kambing, 1 san, 100 ribuan, tapi tetap ketika nyembelih dinamakan 1 orang. Ada pertanyaan lain? Monggo. Ada pertanyaan? J. Ini biasanya kan pada waktu penyembelihan daging kurban ini sebagian daging ini dimasak, ada yang bagian masak memang, nah itu dimakan dari tadi dimakan bareng-bareng, kemudian ada yang kayak apa itu kepala, terus itu ada sendiri yang Masak. itu gimana itu? Oke. Intinya setelah disembelih langsung dibagikan, cek cepet dimasak. Misal Ustaz Nur Soke, setelah termasuk panitia, setelah disembelih dipotong daging yang mau dimasak, dikasihkan dulu, ini berhak diterima, dimasak lah saged ta. Bagikan daging kurban tuh gak harus semua sembelih selesai baru didum, gak harus. Sembelih 1 selesai dipotong, mau dimasak serah terima sih, wis awakmu mari atas nama panitia ini mau dimakan, ya wis tak terima, ayo dimasak, saged boleh, gak usah nunggu banyak. Akad dhisik. Nggih, diakad dulu. Yang sebagian yang bagiannya sembelih kadang-kadang ngambil sendiri kepalanya atau kadang-kadang kakinya gitu. Nggih, sebagian tukang jagal yang nyembelih itu kadang ya milih, wis dapat bayaran, kadang ya milih ndas, milih sumpil. Gimana? Dilihat. Kalau memang dia berhak boleh, berhak menerima boleh, tapi tetap dibayar. Tapi kalau dijadikan bayaran gak boleh. Bayar dulu, biasanya per ekor 100.000 kalau kambing, atau mungkin sekarang naik, kalau sapi 500.000. Terus ternyata orang yang membutuhkan, yuk kasih daging lain lagi, mau milih ndas, mau milih apa terserah. Cuman yuk jangan milih-milih yang enak-enak di PDW, jangan, kasihan. Ada lagi? Eman hadirin panjenengan gak kurban tahun ini, terus mau tahun kapan lagi kurban? Beb kurban nyicil kredit saged nemu mboten? Ayo, kayak umroh ono kredit. Saya ndak punya, Beb, kalau ngutang nanti saya nyicil ya apa? Hah? Boleh apa enggak? Boleh. Tapi pertanyaan siapa mau minjemi? Nah gitu. Boleh, boleh. Korban utang. Hah? Ada lagi? Apakah Idul Adha disunahkan silaturahim? Tetap. Mau Idul Adha, Idul Fitri, hari Jumat, ini tetap sunnahnya memperbanyak silaturahim. Bisa jembar rezeki, bisa panjang umur, enak. Okay. Terus nanti kalau sudah orang-orang haji datang, okay, minta doa. Dalam riwayat 40 hari masih dikelilingi oleh malaikat. Lah biasane haji mabrur iku ono tandane. Apa? Lihat omongannya. Lek omongannya ngomong, ya Allah, ternyata Arafah iku tempat yang betul-betul khusyuk. Oh iki mabrur.
Aku lek taufik kok sambil nangis. Oh, mabrur itu berarti yang diomongi ibadai. Sebagian tidak. Teko haji ngomong, ternyata dek kono ono gamis-gamis api-api lo yo. Iya, saya pernah ke situ. Saya lo beli minyak wangi niku lo ternyata murah-murah dek kono pasar sing ono lo. Iki gak mabrur iki. Jangan. Terus juga mabrur hajinya seseorang itu tidak ditandai dengan oleh-oleh. Lek sampean sowan ke sana oleh sajadah mabrur jarine. Oleh kacang-kacang niku boten mabrur. Gak, mabrur itu dilihat dari amalnya. Ya. Lah, misal, nah ini sering terjadi. Ada beberapa haji yang wafat di tanah Mekah. Ditahlili di sini, ya tulure nangis, anake nangis. Kalau saya jangan nangis. Kenapa? Meninggal di Mekah insya Allah husnul khotimah. Ada satu ayat begini. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kata Allah Ta'ala, dari tanah itu kamu dibuat dan dari tanah itu kamu akan dikembalikan. Berarti orang yang meninggal di Mekah, dikubur di Mekah, dulu waktu penciptaan asal tanahnya tanah Mekah. Enak napa mboten? Enak, jangan ditangis. Alhamdulillah, berarti memang dari awal sudah orang baik. Kita ini yang bingung meninggal di mana kita ini. Orang meninggal di Madinah, di makamnya di Madinah. Terus gak usah nangis tasakuran lek perlu. Apa husnul khotimah ini? Berarti penciptaan tanah dulu ketika baru lahir diambil dari tanah Madinah. Ada orang Mekah hijrah ke sini, bukan sakit bahasa Indonesia, bahasa Arab, wafat, dikubur di Juntejo, Dada Prejo, bawah itu, berarti tanahnya tanah Dada Prejo, masih wong Mekah, iya gitu, memang begitu. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Meninggal di Mekah, husnul khotimah itu. Mudah-mudahan panjang umur. Ayo, ada pertanyaan lagi? Sampun? Ayo doa, mudah-mudahan diberi oleh Allah sehat walafiat. Mugi-mugi panjang umur. Mudah-mudahan diberikan anak yang soleh-solehah. Mudah-mudahan jembar rezeki ini, datang jodohnya, sakitnya disembuhkan, balaknya diangkat oleh Allah. Mudah-mudahan semuanya diberi anugerah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna bi hurmatil Fatihah.